Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Hai lur, akhirnya Spoiler Moon is back setelah hiatus beberapa hari. Dan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan doanya. Puji syukur semua sudah beres dan Ani pun akhirnya kembali ke rutinitas seperti biasa. Jadi hari ini kita akan sambung lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part 371. Ya, semoga masih ingat ya cerita di part sebelumnya, sehingga nanti nyambung dengan part kali ini. Kalau misalnya lupa ya berarti back dulu ke part 370. Oke, langsung saja kita sambung. Suara ombak laut dan teriakan jelas dari burung-burung camar memasuki telinga Fang Yuan. Ya, kini dia berada di wilayah Laut Timur. Setelah mengamati beberapa saat, wajahnya terlihat kecewa. Seperti yang kuduga, ini memang belum waktunya. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan aliran giok untuk tiba di Laut Timur dari perbatasan selatan. Tujuannya jelas, yaitu untuk menemukan Paus Naga Biru. Bagi Fang Yuan, memperoleh Gu Penyesalan akan menjadi keuntungan yang luar biasa, karena dia berencana untuk menaikkan banyak Gu Immortal peringkat 6 demi meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan memiliki Gu Penyesalan, maka dia dapat mengurangi kerugian sekaligus menekan resiko kegagalan saat memperbaiki Gu di tingkat yang lebih tinggi. Sejak kelahirannya kembali, Fang Yuan sendiri telah datang ke tempat ini beberapa kali. Tapi kembali dia harus menelan pil pahit. Sebenarnya daerah laut ini adalah wilayah tempat ia pernah mengikuti kelompok Miao Mingsen dan menyaksikan Paus Naga Biru dalam kehidupan sebelumnya. Sayangnya kali ini pun Fang Yuan masih belum bisa menemukan keberadaan Paus Naga Biru. Fang Yuan bergumam, "Haruskah aku bergerak melawan Miao Mingsen dan merebut metodenya? Dengan begitu maka aku bisa menentukan lokasi dari Paus Naga Biru dengan lebih tepat." Pikiran itu melintas di benaknya dan Fang Yuan langsung menimbang resikonya dengan cermat. Kalau dia benar-benar bergerak, sebenarnya Miao Mingsen bukanlah ancaman besar. Fang Yuan sendiri bahkan dapat memanfaatkan identitas Chu Ying untuk menyusun skema melawannya dengan menggunakan metode dari jalur kebijaksanaan. Tapi masalah sesungguhnya adalah ketidaktahuannya terhadap metode yang dimiliki oleh Miao Mingsen. Kalau itu hanya gerakan pembunuh abadi biasa, maka resikonya masih relatif kecil dan bisa diterima. Tapi kalau metode itu memiliki sifat yang unik atau mekanisme rahasia, maka tergesa-gesa hanya akan menjadi bumerang yang merugikan dirinya sendiri. Akhirnya, setelah mengambil kesimpulan, Fang Yuan memikirkan bahwa kemungkinan terakhir itu punya peluang yang lebih besar. Karena dalam 500 tahun kehidupan pertamanya, dia tidak pernah mendengar ada satu orang pun yang berhasil merebut metode itu dari tangan Miao Mingsen. Apalagi di Laut Timur banyak sekali Gu Immortal peringkat 8, sementara Miao Mingsen sendiri hanyalah seorang Immortal peringkat 7. Metodenya bahkan berkaitan dengan warisan sejati bumi surga. Secara logis, mustahil para Immortal peringkat 8 tidak tertarik pada metode yang ia punya. Tapi kenyataan, mereka sama sekali tidak bertindak. Ini mengindikasikan bahwa situasinya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Menurut kehidupanku sebelumnya, aku hanya perlu menunggu dengan sabar dan mengikuti Miao Mingsen menuju tanah warisan itu. Tetapi pendekatan ini punya kelemahan karena adanya efek tinta. Di dalam kehidupan sebelumnya, Miao Mingsen sempat ragu sebelum akhirnya memilih Chu Ying. Apakah dalam kehidupan ini dia masih akan membuat pilihan yang sama atau tidak? Fang Yuan tidak tahu. Jadi pada akhirnya
Fang Yuan hanya bisa menggunakan aliran giok untuk kembali menuju perbatasan selatan dan meninggalkan Laut Timur. Saat ini memang perbatasan selatan adalah wilayah yang paling aman baginya di antara 5 wilayah yang ada. Bahkan jika kekuatan jalan kebenaran perbatasan selatan saat ini sedang bergerak melawannya, dia masih punya banyak tawanan sebagai kartu untuk melakukan tawar-menawar. Selain itu, pemahaman Fang Yuan terhadap situasi di perbatasan selatan adalah yang paling menyeluruh dibandingkan dengan 4 wilayah yang lain. Jadi, Fang Yuan tidak terburu-buru mengambil tindakan terhadap Miao Mingzhen dan memilih untuk bertahan di perbatasan selatan. Sejatinya rencana Fang Yuan yang telah ia susun sejak kelahirannya kembali berjalan dengan sangat baik. Dan kalau dia menyerang sekarang, langkah itu mungkin justru menjadi sebuah bumerang baginya. Segala sesuatu harus dilakukan secara metodis. Menunggu saat yang tepat itu adalah pilihan yang terbaik. Terkadang seseorang memang harus mempercepat langkahnya, tetapi di lain waktu dia justru harus memperlambat langkahnya. Bertindak terlalu cepat dan agresif bisa saja membuat hasil akhir menjadi rusak ataupun hancur. Tapi bertindak terlalu lambat seringkali memang akan mengakibatkan kehilangan kesempatan. Nah, Fang Yuan punya pemahaman yang sangat jelas mengenai kecepatan yang paling tepat. Dan untuk saat ini, memang mendapatkan paus naga biru atau Gu penyesalan bukanlah prioritas, karena saat ini prioritas utama Fang Yuan tetap satu, yaitu menciptakan klon dirinya. Fang Yuan sendiri punya satu tekad, yaitu menciptakan klon naga, setelah sebelumnya menciptakan klon jari jalur mimpi. Untuk rencana ini, Fang Yuan sendiri telah memperoleh metode transformasi manusia naga milik Bai Ningping dan sudah mulai menelitinya secara mendalam. Metode ini dikenal sebagai metode penyempurnaan Gu manusia sama dengan naga. Metode ini menggunakan penggunanya sendiri sebagai material, lalu menyempurnakan tubuhnya bersama dengan amukan api naga. Melalui proses inilah, ras dari pengguna akan berubah dan berevolusi menjadi manusia naga. Sayangnya tingkat keberhasilan metode ini sangatlah rendah. Selama proses penyempurnaan, seluruh tanda Dao pada tubuh pengguna akan terpengaruh secara langsung. Saat pertama kali membaca metode ini, jujur Fang Yuan tak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Namun, tak lama kemudian dia menemukan kelemahannya. Jadi, metode ini diciptakan oleh Duklong, seorang ahli dari jalur Qi dan juga jalur transformasi. Duklong tidak memiliki pencapaian yang mendalam di dalam jalur penyempurnaan, sehingga metode ini pada dasarnya menggunakan jalur Qi dan jalur transformasi untuk meniru prinsip dari jalur penyempurnaan. Nah, bagi Fang Yuan, hal ini justru membuka peluang. Sebagai seorang Grandmaster Agung dari jalur penyempurnaan, dia mampu meningkatkan metode ini secara signifikan dari aspek jalur penyempurnaan. Dan setelah diperbaiki, tingkat keberhasilannya dapat meningkat drastis, bahkan mencapai angka 10% dari sebelumnya hanya 1%. Sayangnya, ketika Fang Yuan mencoba mengembangkannya lagi, ternyata ini adalah batas maksimal yang bisa dia capai. Dia tidak dapat meningkatkan peluang keberhasilannya lebih jauh lagi. Pasalnya, metode penyempurnaan Gu manusia sama dengan naga, pada hakikatnya adalah gerakan pembunuh dari jalur manusia, sekaligus melibatkan kedalaman dari jalur transformasi. Pencapaian jalur transformasi Fang Yuan saat ini masih belum mampu menandingi Duklong. Terlebih lagi di dalam jalur manusia, tentu sangat jauh. Meski begitu, metode ini tetap bernilai luar biasa bagi Fang Yuan. Manusia sama dengan naga,
metode penyempurnaan Gu yang merupakan material tingkat tertinggi yang memungkinkan Fang Yuan menyentuh dan memahami sebagian dari esensi sejati jalur manusia. Kendala yang sebenarnya adalah amukan api naga. Amukan api naga adalah material abadi peringkat 9 yang sangat langka. Amukan api naga merupakan api dari jalur manusia, salah satu dari 3 api tertinggi yang ada di dunia, yaitu api surga, bumi, dan manusia. Gua surga Baixiang sendiri pernah memiliki 1 bagian, tetapi telah digunakan untuk merubah tubuh Baining. Sementara di toko kuning juga tidak menyediakan api jenis ini. Tentu Fang Yuan tidak akan mengumumkan permintaan pembelian di toko kuning. Kenapa? Ya karena Fang Yuan punya alternatif yang jauh lebih baik. Sekarang kita berpindah ke markas klan Xia. Aula utama mereka dipenuhi oleh atmosfer berat yang menyesakkan dada. Ketegangan menggantung di udara, seakan nafas pun terasa sangat sulit. Surat tebusan Fang Yuan telah sampai pada mereka, dan tentu saja itu yang membuat mereka semua kini geram. Xia Fei Kuai dengan wajah bengisnya dia berteriak, "Bajingan, iblis itu. Dia benar-benar penjahat yang keji. Dia pantas dihukum mati. Kita harus membunuhnya." Para immortal dari klan Xia lainnya tampak pucat. Ekspresi mereka kaku dan suram. Selain kemarahan dan kebencian, para immortal dari jalan kebenaran ini juga diliputi perasaan tidak nyata, seolah-olah mereka saat ini sedang terjebak di dalam mimpi buruk. Klan Xia sendiri adalah sebuah kekuatan super di perbatasan selatan, tapi kini justru diperas oleh seorang immortal dari jalan iblis. Dan lebih parah lagi, penyebab pemerasan itu adalah penculikan dari pilar terkuat klan Xia, yaitu tetua tertinggi mereka, Xia Cha. Kini tetua tertinggi kedua klan Xia, yaitu Xia Zhao, yang menanggung tekanan paling besar. Dia tampak menghela nafas panjang sebelum kemudian berkata, "Kalian semua telah melihat isi dari surat itu. Fang Yuan menuntut amukan api naga. Apa pendapat kalian?" Para immortal dari klan Xia saling bertukar pandang. Tak seorang pun yang berani bicara. Sampai akhirnya Xia Zhao menoleh ke arah Xia Fei Kuai. "Xia Fei Kuai, bukankah tadi kau yang paling lantang berteriak? Katakan apa pendapatmu?" Xia Fei Kuai menahan emosinya sejenak sebelum kemudian berbicara. "Bahkan para immortal pengadilan surgawi pun tidak mampu menyingkirkan iblis itu. Meskipun dia hanyalah peringkat 7, tetapi kelicikannya jauh melampaui bayangan kita. Jika dia benar-benar menginginkan nyawa dari tetua Xia Cha, dia tidak akan ragu sedikit pun. Mungkin kita bisa membentuk aliansi dengan klan yang lain. Fang Yuan yang berani memeras kita hari ini pasti juga akan memeras klan yang lain." Xia Liu Pei segera membalas perkataan Xia Fei Kuai. "Kita kehilangan tetua tertinggi pertama kita. Bagaimana bisa kita mengandalkan pihak luar? Kau seharusnya juga tahu bahwa mereka justru berharap kalau Nyonya Xia Cha mati. Meskipun mungkin benar kalau Fang Yuan memeras klan yang lain, tapi apa kau pikir mereka akan menghubungi kita?" Mendengar itu, Xia Fei Kuai melotot marah, tetapi dia tidak mampu membalas perkataan Xia Liu Pei. Setelah Xia Fei Kuai terdiam sejenak, dia kemudian berkata dengan suara berat, "Bahkan jika kita ingin berkompromi, kita tidak memiliki amukan api naga." Yang lain menyahut, "Hanya karena kita tidak memilikinya bukan berarti pihak yang lain tidak punya. Mungkin Fang Yuan hanya mematok harga yang tinggi. Kita coba saja negosiasikan dulu." Yang lain lagi berkata begitu.
Diskusi dari para immortal klan Xia berlangsung kacau dan penuh tekanan. Seperti di dalam kehidupan sebelumnya, ketika tokoh penting dari klan Xia jatuh ke tangan Fang Yuan, mereka tidak memiliki pilihan selain menundukkan kepala dan menerima pemerasan yang Fang Yuan lakukan. Tapi kali ini mereka mencoba bernegosiasi. Namun jawaban Fang Yuan sangat sederhana. Jangan membicarakan hal lain denganku. Aku hanya menginginkan amukan api naga. Aku tidak peduli bagaimana kalian mendapatkannya. Kita baru akan bicara lagi setelah amukan api naga itu ada di tanganku. Kalau tidak, maka jangan pernah mengharapkan tetua tertinggi pertama kalian kembali dengan selamat. Mendengar itu tentu saja klan Xia mendapatkan pukulan hebat. Kini klan Xia benar-benar diperas habis-habisan oleh Fang Yuan. Walaupun sebenarnya saat ini baik klan Xia ataupun klan Ba juga berada di kondisi yang sama, di mana Xiacha dan Basiba adalah immortal peringkat 8 yang sedang ditawan Fang Yuan. Tetapi kondisi klan Ba itu masih lebih baik daripada klan Xia, karena klan Ba masih punya pengganti yang bisa mengambil posisi dari Basiba. Sementara klan Xia, mereka tidak punya lagi immortal peringkat 8, sehingga mereka berada dalam kondisi yang sangat pasif. Karena itulah, target Fang Yuan yang pertama adalah klan Xia. Dan tentu saja, Fang Yuan sendiri tahu bahwa klan Xia tidak memiliki amukan api naga. Dia sudah mencari jiwa Xiacha dan tidak menemukan material itu di dalam perbendaharaan klan Xia. Jadi, sebenarnya Fang Yuan juga tidak tahu kekuatan mana yang memiliki amukan api naga. Mungkin ada klan yang memilikinya dan menyembunyikannya dengan sangat dalam. Dan tentu itu hanya diketahui oleh para tetua tertinggi saja. Atau bisa saja material itu sama sekali tidak berada di tangan kekuatan jalan kebenaran perbatasan selatan. Tapi, semua itu tidak penting bagi Fang Yuan, karena Fang Yuan memilih untuk melimpahkan semua urusan itu pada jalan kebenaran perbatasan selatan, meminta mereka untuk mencari dan membuat mereka pusing 7 keliling. Bagaimanapun saat ini, dalam rencana Fang Yuan, klon naga merupakan bagian vital, karena klon naga akan berkaitan langsung dengan penaklukan istana naga. Fang Yuan memang tidak memiliki informasi lengkap tentang istana naga, tapi Fang Yuan yakin satu hal, bahwa klon naga adalah kunci untuk mendapatkan istana naga. Fakta ini terbukti bahwa di kehidupan sebelumnya, Baining yang menjadi pemilik dari istana naga. Karena itu, Fang Yuan tidak akan mengabaikan kemungkinan ini. Nah, sekarang sambil terus memeras jalan kebenaran perbatasan selatan, Fang Yuan juga terus mencerna dan mengkonsolidasikan keuntungan yang ia peroleh. Tak lama kemudian, dia berhasil meningkatkan ketajaman waktu. Itu adalah gerakan pembunuh versi baru miliknya, di mana kekuatannya 30% lebih kuat dibandingkan kehidupan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, yaitu Fang Yuan memiliki lebih banyak Gu Immortal jalur waktu dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dan yang kedua, formasi eksekusi aliran tahun tidak mengalami kerusakan parah seperti kehidupan sebelumnya, sehingga ada banyak Gu Immortal jalur waktu yang berhasil dipertahankan. Lalu, Fang Yuan bahkan telah memasukkan beberapa Gu Immortal jalur waktu milik klan-klan perbatasan selatan ke dalam perhitungannya. Karena itulah Fang Yuan juga sudah mulai melakukan pemerasan pada setiap klan yang anggotanya ia tawan. 3 klan yang telah menjadi sasaran Fang Yuan. Yang pertama adalah klan Xia, lalu kemudian klan Ba, dan yang ketiga adalah klan Yi.
Target keempat Fang Yuan kini adalah klan Qi. Sikap Fang Yuan terhadap klan Qi kini tampak jauh lebih ramah. Dia menghubungi Jiguyo. Saudara Jiguyo, kita benar-benar sahabat baik. Aku bisa menangkap para immortal perbatasan selatan. Semua itu terjadi karena bantuanmu. Karena itu, aku akan langsung mengembalikan tetua tertinggi keduamu. Membaca pesan yang dikirimkan Fang Yuan, wajah Jiguyo menghitam seperti dasar panci. Dia segera mengirimkan balasan. Jangan bersikap terlalu akrab padaku. Rasa muak yang mendalam memenuhi hatinya. Jiguyo menyadari bahwa dirinya telah terseret terlalu jauh oleh Fang Yuan, hingga tidak mungkin lagi dia menarik diri. Beberapa hari terakhir, suasana hatinya amat berat. Jiguyo tahu dengan sangat jelas bahwa Fang Yuan mampu menangkap para immortal perbatasan selatan. Semua itu terjadi karena alam mimpi, dan dia adalah orang yang diam-diam menyerahkan alam mimpi itu kepada Fang Yuan. Kalau sampai rahasia ini terbongkar, bukan hanya Jiguyo, tetapi seluruh klan Qi akan berada dalam bahaya besar. Perdagangan alam mimpi kini telah menjadi belenggu yang mematikan bagi Jiguyo. Dia ingin berhenti melakukan transaksi berbahaya ini. Tetapi apakah itu masih memungkinkan? Setelah memikirkan bahwa Fang Yuan adalah lawannya, hati Jiguyo terasa dingin hingga ke dasar. Apapun yang terjadi, Fang Yuan tidak akan membiarkan Jiguyo terbebas begitu saja. Dan akhirnya Fang Yuan terus melakukan pemerasan pada Jiguyo. Sementara itu, di saat yang sama, di dalam apertur abadi berdaulat, tepatnya di mini perbatasan selatan, sebuah suara ledakan menggema. Tanah bergetar hebat sebelum sebuah cahaya padat dari gerakan pembunuh jalur bumi meliputi wilayah seluas hampir 100 li. Medan di sekitarnya segera berubah. Tanah tampak melunak seolah dibentuk oleh tangan raksasa yang tidak berbentuk. Bagian tengahnya mulai runtuh ke bawah, sementara tanah di sekitarnya terangkat hingga perlahan-lahan membentuk sebuah lembah yang melingkar. Dalam sekejap, sebuah cekungan besar pun terbentuk. Cekungan itu dikelilingi oleh pegunungan, terdistorsi sepenuhnya dari lingkungan luar. Tidak ada vegetasi tumbuhan apapun di dalamnya. Tanahnya pun nyaris tak terlihat, tertutup rapat oleh hamparan material baja dalam jumlah yang sangat besar. Sisi Cheng, salah seorang immortal dari manusia batu, berseru, "Ini adalah lembah mangkuk baja putih." Dia menyaksikan perubahan itu dari luar lembah dengan wajah terkejut. Metode Fang Yuan begitu efisien dan kuat. Dengan langkah santai, Fang Yuan kembali menciptakan titik sumber daya berskala menengah, seolah semua itu dia lakukan tanpa usaha yang berarti. Dalam beberapa hari terakhir, Sisi Cheng telah banyak berbincang dengan immortal lainnya, dan dia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai betapa luasnya apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan, serta tentang bagaimana sumber daya di dalamnya tersebar merata. Fondasi yang sedalam ini benar-benar mencengangkan. Hal itu secara tidak langsung memperkuat keyakinan dari para immortal terhadap masa depan mereka. Namun yang paling membuat Sisi Cheng takjub bukanlah besarnya apertur abadi berdaulat, melainkan keberanian dari Fang Yuan. Seorang immortal biasa tidak akan berani melakukan apa yang Fang Yuan lakukan. Tapi Fang Yuan sendiri justru dengan terang-terangan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Dia menargetkan jalan kebenaran dari perbatasan selatan. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya menyerang tetapi dia juga menang. Bahkan berhasil menangkap para immortal dari perbatasan selatan itu. Jika bukan karena tawanan itu, tidak mungkin Fang Yuan mendapatkan semua material dan sumber daya dengan mudah untuk membangun semua sumber daya di dalam apertur abadinya.
Dibandingkan dengan kemampuan Fang Yuan itu, para immortal dari ras Rockman tampak amat konservatif. Sisi Cheng pun berpikir, Lord Fang Yuan adalah sosok yang benar-benar layak untuk kami ikuti. Kini kekagumannya menjadi semakin dalam. Dia sepenuhnya terpikat oleh karisma Fang Yuan dan ditundukkan oleh wataknya. Lalu selama beberapa hari ini, dengan He Laolan yang memimpin, Sisi Cheng dan para immortal lainnya bekerja tanpa henti. Seluruh sumber daya telah ditata dengan sangat rapi. Aparatur abadi berdaulat yang dulunya tandus, kini setelah melahap berbagai tanah terberkati dan gua surga, mengandung sumber daya dalam jumlah yang luar biasa. Semua itu kemudian didistribusikan dengan cermat dan harmonis, membentuk sebuah ekologi yang stabil dan seimbang. Tidak ada satupun konflik atau gangguan antar sumber daya. Sebaliknya, masing-masing justru saling menunjang pertumbuhan satu sama lain. Semua ini adalah hasil dari perencanaan yang teliti oleh Fang Yuan menggunakan jalur kebijaksanaan. Itu sungguh adalah pencapaian yang luar biasa. Keuntungan dari melahap tanah terberkati serta gua surga yang telah Fang Yuan lakukan sebelumnya kini hampir dicerna sepenuhnya. Tingkat pengembangan aparatur abadi berdaulat kini telah mencapai angka 16%, nyaris menyentuh batas tertinggi yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Selain itu, masih ada aparatur abadi milik Liu Hao, Ba Shiba yang juga menunggu untuk dianeksasi, serta gua surga bencana binatang. Gerakan pembunuh masih terus diasah oleh Fang Yuan. Warisan sejati juga terus diteliti, dan pemahamannya terhadap jalur manusia kini semakin diperdalam. Segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan Fang Yuan kembali meluangkan waktu untuk memasuki sungai waktu. Dia tidak pernah bisa melupakan klon jalur mimpi miliknya. Meskipun rencana klon jalur mimpi telah mengalami kemunduran, Fang Yuan masih memikirkan gerakan pembunuh diri masa depan yang berhubungan dengan Pulau Teratai Batu. Mungkin aku bisa menggunakan diri masa depan untuk membawa klon jalur mimpi langsung ke tingkat immortal. Saat ini, tentu saja 4 Sun Zi dan pavilion masa kini dan masa lalu terus mengamati sungai waktu tanpa henti. Tetapi mereka sama sekali tidak mampu mendeteksi jejak Fang Yuan. Pemahaman Fang Yuan terhadap pavilion masa kini dan masa lalu telah melampaui mereka berempat. Jadi Fang Yuan dapat dengan mudah melewati mereka lalu tiba di pavilion Teratai Batu. Sesampainya di sana, Fang Yuan langsung menggunakan diri masa depan pada klon jalur mimpi miliknya. Tapi hasilnya mengecewakan. Tidak ada perubahan sama sekali pada klon jalur mimpinya. Fang Yuan berpikir, apakah karena klon jalur mimpi tercipta dari alam mimpi, sehingga sebagian besar gerakan pembunuh tidak efektif padanya? Atau mungkinkah klon jalur mimpi memang tidak punya masa depan di mana ia menjadi seorang immortal? Klon jalur mimpi Fang Yuan telah mencapai peringkat 5 tahap puncak saat ini. Hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai kenaikan ke ranah immortal. Tapi langkah terakhir itu ternyata mengandung resiko yang sangat fatal. Oleh karena itu, Fang Yuan memilih untuk berhenti dengan sangat rasional. Jika diri masa depan tidak berfungsi karena klon jalur mimpi memang tidak memiliki masa depan sebagai seorang immortal, maka itu berarti dengan kekuatanku saat ini tidak ada harapan untuk menghadapi bencana dan kesengsaraan dari klon jalur mimpi, pikir Fang Yuan. Meski terdengar sedikit putus asa, tapi justru pikiran ini yang membangkitkan ketertarikan Fang Yuan. Tapi, kalaupun begitu tidak ada salahnya untuk mencoba. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh abadi mengungkap rahasia surgawi.
Gerakan pembunuh ini mampu mengamati isi dari bencana serta kesengsaraan berikutnya milik target. Tapi hasilnya kosong. Gerakan pembunuh itu sama sekali tidak menunjukkan apapun. Hal ini membuat Fang Yuan kembali berpikir, apakah ini karena karakteristik dari klon jalur mimpi itu sendiri? Atau karena mengungkap rahasia surgawi saat ini tidak mampu menargetkan bencana dan kesengsaraan dari jalur mimpi? Ekspresi Fang Yuan sangat kompleks. Tentu dia tahu bahwa ada sangat sedikit gu yang punya efek terhadap klon jalur mimpinya. Memang gu relik masih bisa digunakan karena termasuk sebagai jalur manusia. Sementara tubuh pencari realitas mimpi sejati adalah tubuh manusia, sehingga gu relik masih bisa berfungsi. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar gu yang lain sama sekali tidak bereaksi pada tubuh pencari realitas mimpi sejati. Klon jalur mimpi Fang Yuan tercipta dari alam mimpi dan membawa karakteristik inti dari alam mimpi itu sendiri. Hal ini benar-benar klise kalau sebelumnya Fang Yuan berkali-kali memanfaatkan jalur mimpi untuk menembus rintangan atau bahkan menciptakan masalah bagi musuh. Namun kini justru jalur mimpi yang tengah membelenggunya. Fang Yuan sebenarnya memang punya banyak cara untuk menghadapi bencana dan kesengsaraan. Tetapi saat ini jawabannya tidak jelas terhadap klon jalur mimpinya. Hampir tidak ada peluang. Fang Yuan bergumam, satu-satunya kemungkinan adalah dengan mengembangkan gerakan pembunuh jalur mimpi yang sesuai. Tapi saat ini pencapaian jalur mimpi Fang Yuan telah terhenti. Dulu dalam 500 tahun kehidupan pertamanya, dia tidak memprioritaskan jalur mimpi, melainkan hanya fokus pada jalur darah. Jadi progres pengembangannya di dalam jalur mimpi memang tidak bisa berkembang terlalu jauh. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Dan tidak lama kemudian, setelah kembali dari sungai waktu, sebuah perkembangan besar muncul dari rencana klon jalur naga miliknya. Klan Xia mengungkapkan bahwa alam harta dari klan Sang menyimpan amukan api naga, dan mereka tengah berusaha memperolehnya melalui perdagangan. Alam harta klan Sang pasti bukan abadi yang ditinggalkan oleh pendiri klan Sang. Setelah leluhur mereka wafat, aparaturnya ditinggalkan di Gunung Sangliang. Karena immortal tidak dapat memasukinya, bahkan klan Sang sendiri tidak tahu apakah itu gua surga atau tanah terberkati. Fondasi dari alam harta ini rupanya jauh lebih dalam dari yang kuduga. Fang Yuan menghela nafas kagum atas kekuatan dari klan Sang. Klan Sang memang selalu berada di jajaran teratas dari kekuatan perbatasan selatan. Ditambah lagi, posisi geografis mereka yang unik membuat hubungan mereka dengan kekuatan super lainnya relatif harmonis. Kalau klan Xia berhasil mendapatkan amukan api naga, maka setengah dari hambatan klon nagaku akan tersingkir, pikir Fang Yuan. Kini dia menunggu dengan sabar sambil terus meningkatkan kekuatannya. Kultivasi jiwanya kini bahkan telah meningkat dengan kecepatan yang eksplosif. Dia bahkan telah memisahkan sebagian jiwanya untuk klon naganya nanti. Namun meski begitu, total kekuatan jiwanya tetap berkembang hingga mencapai 80 juta jiwa manusia. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Di saat yang sama, perdagangan alam mimpi dengan klan Qi masih terus berlangsung secara rahasia. Chikuyo telah berdamai dengan kenyataan. Dia telah mengambil satu langkah keliru dan kini hanya bisa tenggelam lebih dalam. Tentu saja Fang Yuan tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Immortal peringkat 8 bukanlah sosok yang sederhana. Jika diberi sedikit celah, dia bisa membalas kapan saja. Untungnya Fang Yuan telah memilih untuk mendukung klan Qi sebagai persiapan jangka panjang. Klan Qi memperoleh hasil penelitian jalur mimpi dari transaksi itu
Dan hal ini memberikan Chikuyo sedikit pelipur lara di tengah rasa bersalahnya. Karena kesalahan besar telah terlanjur dibuat oleh Chikuyo, kenapa tidak terus melangkah sekalian? Chikuyo tidak ingin mengambil resiko, tetapi Fang Yuan telah menyeretnya ke dalam jalan ini. Kini Chikuyo hanya bisa menggertakkan gigi dan terus berjalan menuju jurang yang telah Fang Yuan buat. Kemudian di tengah-tengah sela waktu luang miliknya, Fang Yuan sendiri terus mencari jiwa dari para immortal yang ia tangkap. Meskipun ia pernah melakukannya di kehidupan sebelumnya, tetapi kali ini ia melakukannya dengan tujuan yang berbeda. Dia ingin mengamati satu hal, yaitu efek tinta. Perbedaan-perbedaan halus antara kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya membuat Fang Yuan merenung jauh lebih dalam. Ada perasaan misterius yang sulit dijelaskan yang kini terus melilit pikirannya. Apakah ini nasib? Fang Yuan merasa seolah-olah ia telah menyentuh seutas benang dalam jaring besar yang ditenun oleh Gunasib. Sebuah firasat kuat muncul di dalam hatinya. Jika aku terus meneliti ini, pemahamanku tentang nasib akan semakin dalam. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mendekati nasib. Dengan mengumpulkan petunjuk dari beberapa kelahiran kembali, serta menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan, aku mungkin bisa merancang sebuah gerakan pembunuh fana yang punya efek dari nasib. Jika digabungkan dengan kedalaman jalur keberuntunganku, maka itu akan benar-benar menjadi nasib. Pikiran Fang Yuan bergetar, matanya pun memancarkan cahaya tajam ketika memikirkan kemungkinan itu. Fang Yuan terus berkembang dan tentu saja pengadilan surgawi tidak akan berdiam diri. Saat ini, di area pengadilan surgawi, Feng Jiuge tengah ditempatkan di menara Sulaman. Pavilion itu kecil dan dihiasi oleh ornamen yang indah. Dindingnya berwarna merah dan ubinnya giok memancarkan keagungan. Tetapi seluruh bangunan jelas telah kehilangan fondasi dasarnya. Jejak kehancuran masih terlihat jelas pada rumahku itu. Di langit, di atas menara Sulaman, terlihat 3 potongan kulit berdarah yang dijahit langsung ke ruang kosong, di mana ketiga potongan kulit itu masih memancarkan aura keganasan yang liar. Jadi, kulit itu adalah sisa-sisa dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh yang dulu menyerbu pengadilan surgawi. Kala itu menara Sulaman berhasil menahannya, dan pada akhirnya Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh menghancurkan setengah menara itu. Kerusakan yang bahkan hingga kini belum bisa diperbaiki sepenuhnya. Tapi di saat yang sama, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh juga dipaksa untuk meninggalkan 3 potong kulit miliknya. Sejak kekalahan di Tanah Langya, Feng Jiuge sendiri tenggelam di dalam permenungan yang mendalam. Dia bukanlah kultivator dari jalur transformasi, tetapi dia dengan sengaja datang ke sini untuk memahami jejak transformasi yang tertinggal pada ketiga kulit berdarah itu. Transformasi ini bukanlah sekedar perubahan bentuk. Transformasi ini adalah transformasi nasib. Dan transformasi itu terdapat pada luka Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Ketika itu, yang kuat melawan yang lemah, tapi justru yang kuat yang dipaksa membayar harga. Sebuah perubahan yang sungguh tak terduga. Pengadilan surgawi memang gagal menyerang Tanah Langya. Para immortal jalan kebenaran perbatasan selatan mengejar Fang Yuan tetapi justru tertangkap. Semua itu adalah transformasi yang serupa. Serangkaian perubahan ini terus beresonansi dengan kedalaman jiwa dari Feng Jiuge. Pada akhirnya, kedalaman dari pemahamannya pun perlahan mencapai puncak. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tampaknya, lagu berikutnya yang akan kuciptakan adalah lagu nasib. Di saat Fang Yuan mencoba menyentuh kedalaman dari nasib,
dan mencoba untuk membuat gerakan pembunuh yang berkaitan dengan nasib. Di saat yang sama, Feng Zhuge ternyata juga melahirkan lagu nasib. Kedua sisi berkembang dengan cara mereka masing-masing, tetapi sama-sama memiliki sebuah keterkaitan. Nah, waktu terus berlalu. Saat ini kita akan menengok perkembangan di Gurun Barat, tepatnya di markas klan Fang. Fang Dicang batuk seteguk darah sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Fang Yun yang adalah putranya panik. Dia segera berada di sisinya dan menopang tubuh Fang Dicang. Cederanya sungguh sangat serius. Meski saat ini Fang Dicang sudah mampu berdiri kembali, tubuhnya masih terlihat gemetar dan kepalanya pun terasa berputar. Setelah memeriksa kondisinya dengan indera kebijaksanaan, dia hanya bisa tersenyum pahit. Otaknya mengalami kerusakan parah. Sebuah celah besar membelahnya hampir menjadi dua. Jiwanya pun terluka, sementara tubuh fisiknya diselimuti oleh cahaya hijau aneh yang memancarkan aura dari jalur kayu. Pandangan Fang Dicang kemudian tertuju pada istana raksasa yang ada di hadapannya. Istana itu menjulang tinggi seperti gunung. Batu bata hijau dan ubin emasnya memancarkan aroma tanaman dan pepohonan. Kesan hikmat berpadu dengan vitalitas yang hidup. Kemudian pada plakat besar di gerbang istana terukir 3 kata nan megah. Istana Kacang Ilahi. Rumahku ini memang diciptakan oleh Yang Mulia Genesis Lotus. Strukturnya nyaris tanpa celah. Aku memaksa untuk menyimpulkannya, tetapi aku justru terkena serangan balik. Aku benar-benar meremehkan kekuatan dari seorang venerable. Sepertinya aku terlalu terburu-buru. Gumam Fang Dicang dengan suara berat. Fang Yun yang tampak khawatir dengan segera menenangkan dia. Ayah, kondisi klan Fang saat ini tidak terlalu buruk. Kita masih bisa melangkah dengan stabil. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Fang Dicang menggelengkan kepala pelan. Stabil bukan berarti aman. Klan-klan yang lain hanya menahan diri karena terkejut oleh gerakan pembunuh jalur pencuri kita. Mereka tidak pernah berhenti berniat menekan klan Fang. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, bahkan meski hanya sesaat. Mendengar itu Fang Yun pun merasa sedih. Baik ayah, maafkan aku. Kini tatapan Fang Dicang kembali tertuju pada istana Kacang Ilahi. Dia tampak menghela nafas dalam-dalam. Sayang sekali klan Fang tidak punya seorang immortal dari jalur kayu. Inti dari istana Kacang Ilahi ini adalah jalur kayu. Andai saja kita punya seorang immortal jalur kayu peringkat 7 yang bisa membantuku, maka kemajuan dari penyimpulan rumahku ini pasti jauh lebih besar. Gurun Barat memang didominasi oleh lautan pasir dengan oasis yang tersebar sangat jarang. Di wilayah itu, tentu saja jalur kayu dan jalur air menjadi sangat langka. Di antara 5 wilayah, perbatasan selatan memiliki immortal jalur kayu terbanyak, sementara Laut Timur jelas unggul dengan para immortal jalur air. Tetapi tidak dengan Gurun Barat. Setelah berpikir sejenak, Fang Yun lalu kemudian berkata pada ayahnya, "Ayah, klan Fang memang tidak punya seorang immortal dari jalur kayu, tetapi kita punya ahli dari jalur kebijaksanaan yang lain." Mendengar itu, tatapan Fang Dicang menyempit. Kilas kewaspadaan melintas di matanya. Dia berkata, "Yang kau maksud adalah Suan Bujin. Apakah dia memintamu untuk merekomendasikan dirinya?" Fang Yun segera menggeleng. "Tidak ayah, ini murni pendapatku sendiri. Tuan Suan Bujin tidak pernah memberikan isyarat apapun. Bahkan sejak bergabung dengan klan, dia seringkali berada di luar dan hampir tidak pernah menghubungiku."
Setelah mendengar itu, barulah ekspresi Fang Dichang sedikit melunak. "Nak, Suan Bujin tetaplah orang luar, meski dia telah bergabung dengan klan Fang sekarang. Tetapi fakta ini tidak boleh dilupakan." Fang Yun segera bertanya, "Ayah, apakah kamu meragukan kesetiaan dari Tuan Suan Bujin?" Fang Dichang dengan tenang menjawab, "Aku ragu bukan tanpa alasan. Meskipun memang benar, dengan bantuannya menyimpulkan istana kacang ilahi akan berkembang dengan sangat cepat. Tetapi manusia hanya bisa dikenali wajahnya, bukan hatinya. Terlebih di hadapan harta tak tertandingi seperti ini. Sekalipun dia tidak menunjukkan keserakahan sebelumnya, sulit sekali untuk menjamin hatinya tetap tenang kalau berhadapan dengan istana ini setiap hari." Fang Dichang menghela nafas sejenak. Dia lalu bertanya, "Lantas, adakah pergerakan mencurigakan dari Suan Bujin belakangan ini?" Fang Yun menjawab dengan jujur, "Tidak ada, ayah. Tapi beredar rumor yang menargetkan dirinya. Katanya Suan Bujin adalah pewaris dari leluhur Li Sen, keturunan iblis yang direkrut oleh klan kita. Bahkan dikabarkan klan Wan tengah menyelidiki identitasnya." Fang Dichang mendengus. Mereka masih saja berusaha menjebaknya. Namun rumor itu setidaknya terdengar lebih masuk akal dibandingkan dengan omong kosong yang menyebutnya sebagai Fang Yuan. Fang Dichang mencibir kecil. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa desas-desus lama itu justru adalah kebenaran sejati. Sementara rumor yang baru hanyalah upaya memutarbalikkan fakta. Li Sen adalah seorang immortal jalur kebijaksanaan dari klan Wan. Akibat kecelakaan saat berkultivasi, dia kehilangan kendali dan menjadi gila. Meski hanya peringkat 7, tapi kekuatannya justru melonjak drastis setelah kecelakaan itu. Sayangnya karena tidak mampu mengendalikan diri, dia menyebabkan kerugian besar bagi klan Wan dan bahkan membantai beberapa immortal dari pasukan jalan kebenaran lainnya. Peristiwa itu benar-benar mengguncang dunia immortal Gurun Barat. Hingga akhirnya, beberapa pasukan jalan kebenaran bersatu untuk mengepung dan membunuh Li Sen. Tetapi segala upaya mereka gagal. Dia menghilang tanpa jejak dan masalah itu pun berakhir tanpa penyelesaian. Fang Dichang kini berkata dengan suara dalam, "Suan Bujin cukup cerdas untuk memahami permainan murahan semacam ini. Tapi karena dia belum lama bergabung, wajar kalau dia dianggap sebagai titik lemah dari klan Fang. Kita harus terus mengawasinya dengan seksama. Biarkan dia tetap berada di oasis embun surgawi. Jangan beri kesempatan baginya untuk melakukan langkah yang gegabah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Mengenai identitasnya, klan Fang yang akan membersihkan namanya dan memberikan penjelasan yang layak kepada pasukan jalan kebenaran Gurun Barat." Begitu selesai mengatakan itu, ekspresi Fang Dichang tiba-tiba berubah. Fang Yun yang melihat perubahan ekspresi dari ayahnya segera bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Wajah Fang Dichang yang semula tampak pucat, kini terlihat semakin muram. Dengan suara berat dia berkata, "Suan Bujin mengirimkan sebuah surat. Dia menyimpulkan sebuah petunjuk dan menemukan seorang immortal jalur kebijaksanaan di sekitarnya yang sangat mungkin sebagai pihak yang menyebarkan desas-desus. Dia sudah berangkat untuk menangkap orang itu." "Apa?" Fang Yun pun terperangah. Sesuai aturan, immortal yang ditugaskan untuk menjaga sebuah titik sumber daya wajib melapor ke klan sebelum berpindah tempat. Mereka hanya boleh bergerak setelah mendapatkan persetujuan resmi. Tapi Fang Yuan justru bertindak sebaliknya. Dia bergerak dulu sebelum melapor. Terlepas dari apakah klan Fang menyetujuinya atau tidak, dia telah meninggalkan wilayah tugasnya. Fang Dichang pun menggertakkan gigi.
Pada akhirnya dia tetaplah seorang kultivator tunggal. Sifatnya masih saja liar. Dalam kondisi terluka parah seperti sekarang, Fang Bicang tidak mampu melakukan penarikan kesimpulan lebih lanjut. Dia segera menghubungi tetua tertinggi pertama klan Fang dan memerintahkannya untuk pergi memberikan penguatan kepada Xuan Bujin secepat mungkin. Mendengar keputusan dari ayahnya, Fang Yun ragu. Ayah, apakah situasinya benar-benar seburuk itu? Mengirimkan tetua tertinggi pertama sebagai bala bantuan, bukankah itu terlalu berlebihan? Tuan Xuan Bujin adalah seorang immortal dari jalur kebijaksanaan. Dia pasti sudah melakukan pengambilan kesimpulan yang matang. Dan dia bergerak, artinya dia punya keyakinan untuk menangani masalah ini. Namun ekspresi Fang Bicang menjadi gelap. Xuan Bujin memang luar biasa, tetapi dia juga sombong. Dan kesombongan itu bisa saja dimanfaatkan orang lain untuk merencanakan jebakan. Akan sangat berbahaya kalau pasukan jalan kebenaran dengan sengaja memancingnya dan menyiapkan serangkaian perangkap. Jika dia tertangkap atau terbunuh, maka mereka bisa memalsukan bukti yang kuat dan menjebak klan Fang kita, lalu menggunakan alasan itu untuk menekan kita habis-habisan. Fang Bicang berhenti sejenak lalu berkata lagi dengan suara berat. Tentu saja, ini masih sebatas kemungkinan. Semoga aku hanya terlalu pesimis. Tapi yang terpenting, klan Fang tidak boleh melakukan kesalahan pada saat yang genting. Fang Yun akhirnya menyadari keseriusan dari masalah ini. Wajahnya pun ikut berubah menjadi muram. Dia tersenyum kaku. Semoga saja masalahnya tidak sampai sejauh itu. Namun sayang, kenyataannya situasinya memang seserius itu. Fang Yun masih terlalu muda untuk memahami semua ini. Di sisi lain, ketika Fang Yuan tiba di lokasi tujuan, seorang immortal dari jalur kebijaksanaan, namanya Wan Liang Han, berdiri dengan ekspresi santai. Xuan Bujin, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu cukup lama. Begitu kata-kata itu terucap, medan perang abadi yang telah dipersiapkan langsung diaktifkan, menutup ruang di sekitar dan menjebak Fang Yuan di dalamnya. Jadi ini jebakan. Fang Yuan mencibir. Tatapannya berkilat saat dia melihat 3 orang immortal mendekat. Ketiganya adalah immortal peringkat 7. Yang pertama, berbadan tinggi dan kurus mengenakan jubah hijau. Dia dikelilingi oleh pusaran angin yang berputar tanpa henti. Namanya Wan Xiao dari jalur angin. Dia tertawa dengan penuh keyakinan. Xuan Bujin, kau benar-benar immortal jalur kebijaksanaan. Tapi, kenapa kau bisa jatuh ke dalam perangkap kami semudah ini? Seorang immortal kedua, Wan Hao Guang, tubuhnya dipenuhi oleh zirah cahaya. Dia mengembangkan jalur cahaya. Dia berkata, Xuan Bujin, jika kau tahu diri, biarkan dirimu ditangkap. Berpihaklah kepada klan Wang. Bongkarlah rahasia dari klan Fang. Kami tidak hanya akan mengampunimu, tetapi juga akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Lalu yang terakhir, immortal ketiga adalah Wan Liang Han, seorang immortal dari jalur kebijaksanaan yang tadi pertama kali menyambut Fang Yuan. Penampilannya cukup jelek, dahinya bengkak, dan senyumnya terlihat licik. Dia berkata, Saudara Xuan Bujin, sebagai sesama pengembang jalur kebijaksanaan, kau seharusnya memahami situasimu saat ini. Sekalipun kau bisa lolos hari ini, masalah tak berujung akan terus mengejarmu. Ini bukanlah tempat yang tepat bagimu untuk berpijak. Tapi Fang Yuan tampak tersenyum dingin. Dalam penyamarannya, Xuan Bujin itu tampak kurus, berambut abu-abu panjang dengan sepasang mata hitam seakan menyibak perubahan zaman dengan ambisi yang tak bertepi. Terjebak di dalam medan perang abadi, mendengar bujukan dan ancaman dari ketiga immortal itu,
tapi ekspresinya tetap tenang tanpa sedikit pun perubahan. Ya, itu memang wajar, karena Fang Yuan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Jangankan 3 immortal peringkat 7, bahkan kalau ada 3 immortal peringkat 8 sekalipun, dia tidak akan gentar. Bahkan dia justru merasa senang. Ketika immortal Clan Wan mengira mereka telah menjebak Fang Yuan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Fang Yuan kembali dari perbatasan kali ini justru secara khusus untuk membereskan mereka dan membuat situasi di Gurun Barat supaya menjadi lebih kacau. Dalam beberapa waktu terakhir, Wan Lianghan telah berulang kali melakukan deduksi pada Fang Yuan. Meskipun dia dilindungi oleh gerakan pembunuh Kaisar Yama, tetapi karena deduksi itu fondasi jiwanya terus dikuras. Dan karena itu Fang Yuan pun merasa geram. Kali ini dia berniat untuk menyingkirkan Wan Lianghan. Tanpa basa-basi, Fang Yuan langsung membuka apertur abadinya. Lalu satu demi satu binatang jiwa dilepaskan. Mulai dari binatang buas kuno sampai binatang buas kuno terpencil bermunculan tanpa henti. Hal itu tentu membuat ketiga immortal dari klan Wan itu terkejut. Mengendalikan pasukan binatang jiwa dalam jumlah yang begitu besar, jelas itu di luar prediksi mereka. Tapi Wan Xiao dengan segera memberi semangat pada yang lain. Tidak peduli berapa banyak binatang jiwa yang kau miliki, semuanya sia-sia di dalam medan perang ini. Segera, tornado raksasa terbentuk dan berputar menyerang ke arah binatang jiwa Fang Yuan. Tapi binatang-binatang jiwa itu terus mengaum dan maju menyambut perintah Fang Yuan. Jumlah mereka terus bertambah seiring waktu. Dan hal itu membuat ketiga orang immortal dari klan Wang semakin terguncang. Tornado yang mereka lepaskan semakin cepat mendekati pasukan binatang jiwa. Namun binatang-binatang jiwa itu menyerang balik dengan ganas. Tornado yang punya kekuatan seperti kekuatan dari surga semakin melemah. Tentu Fang Yuan sendiri tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh untuk menahan tornado itu. Segera ketegangan di wajah ketiga immortal dari klan Wan menjadi semakin masam. Mereka tahu situasi ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya Wan Haoguang memutuskan untuk maju, sementara dua orang lainnya melindunginya dari belakang. Wan Haoguang menerobos pasukan binatang jiwa dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap kali binatang jiwa mencoba mengepungnya, Wan Lianghan dan Wan Xiao segera mengaktifkan gerakan pembunuh untuk melindunginya. Dengan koordinasi yang sempurna, Wan Haoguang berhasil menembus hingga ke pusat. Tapi ekspresi Fang Yuan tetap datar. Ia kemudian melepaskan 4 binatang jiwa baru sekaligus, dan tubuh Wan Haoguang mendadak berhenti. Suaranya bergetar karena ketakutan. Binatang jiwa abadi. Wan Lianghan dan Wan Xiao terbelalak. Keduanya pun hampir bersamaan berseru, 4 ekor binatang jiwa abadi. Bagaimana mungkin? Binatang jiwa abadi memiliki kekuatan tempur setara dengan peringkat 8. Dan saat ini ada 4 yang muncul di depan mereka bersamaan. Segera perasaan ganjil langsung menyelimuti hati ketiganya. Fang Yuan sendiri memberikan perintah singkat, lalu keempat binatang jiwa abadi itu segera membentuk perlindungan inti di sekitarnya. Dengan tenang Fang Yuan berkata, "Hanya dengan kalian bertiga, kalian berani menjebakku." Mendengar itu, ketiga immortal dari klan Wan tampak bergetar hebat. Kini mereka mulai sadar. Mungkinkah Fang Yuan sebenarnya tidak jatuh dalam perangkap mereka, tapi dengan sengaja dia datang ke dalam perangkap mereka dengan semua yang sudah ia siapkan. Menyadari situasi ini, tentu ketiganya merasa gentar. Tapi mundur bukanlah pilihan saat ini. Mereka harus bertarung apapun yang terjadi. Akhirnya pertarungan pun pecah.
ketika immortal dari klan Wan menyerang membabi buta. Sementara Fang Yuan kini tampak tidak serius bertarung. Dia bahkan lebih banyak bertahan daripada membalas serangan. Karena sikap Fang Yuan ini, ketiga immortal dari klan Wan kembali mendapatkan rasa percaya diri mereka. Sayangnya, ini justru menjadi celah yang diinginkan oleh Fang Yuan. Ketika ketiga immortal dari klan Wan terus menyerang, Fang Yuan memanfaatkannya dengan baik. Hingga pada akhirnya, saat Wan Lianghan sedang mengaktifkan gerakan pembunuh, Fang Yuan menggunakan tangan hantu pencuri hebat untuk mengambil salah satu Ku Immortal miliknya. Dan Fang Yuan berhasil melakukan itu, sehingga serangan balik yang diderita oleh Wan Lianghan sangatlah besar. Kedua orang lainnya sangat panik, mencoba menyelamatkan rekannya. Tetapi Fang Yuan bergerak lebih cepat. Ketika Wan Lianghan terluka, dia kembali kehilangan fokus, dan di saat itulah Fang Yuan menghancurkannya dalam satu gerakan. Kedua immortal lainnya pun terpukul. Mereka berdua lalu kemudian menyerbu ke depan ke arah Fang Yuan. Tetapi dengan segera, para binatang jiwa abadi milik Fang Yuan melindunginya. Sehingga Fang Yuan berhasil mengumpulkan jasad Wan Lianghan dan kemudian menjaga jarak aman. Melihat hal itu, kedua immortal dari klan Wan menjadi semakin masam. Mereka tahu bahwa dengan bertiga saja mereka kehilangan Wan Lianghan. Lalu sekarang mereka hanya tersisa 2 orang. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka mulai putus asa dan memilih untuk mundur. Melihat itu Fang Yuan menyeringai. Dia dengan segera mengejar kedua immortal itu. Tetapi ketika dia mencapai kedalaman awan, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian menyeringai. Sudah saatnya untuk aku pergi. Fang Yuan tidak tinggal lama di sana. Dia menoleh sekilas ke arah markas klan Wan dan kemudian menghilang bersama dengan pasukan binatang jiwa miliknya. Setelah itu, tetua tertinggi dari klan Fang yaitu Fan Gong tiba di lokasi. Yang ia lihat hanyalah hamparan gurun kosong dan bekas pertarungan. Tidak ada satupun yang tersisa di sana. Ekspresi Fang Gong menjadi suram. Suan Bujin. Sepertinya aku sedikit terlambat. Bahkan dia tampaknya sudah mengalahkan musuh. Saat dia masih merenung, tiba-tiba toko kuning menjadi riuh. Fang Yuan yang menggunakan identitas Suan Bujin kembali menggunakan metode lamanya, yang mana dengan secara terbuka dia mempublikasikan hasil pertarungan ini. Sehingga para immortal dari Gurun Barat pun langsung geger. Siapa sebenarnya Suan Bujin ini? Bagaimana bisa dia memiliki perlindungan dari 4 binatang jiwa purba? Ada banyak sekali perbincangan tentang Fang Yuan. Kehebohan kini melanda seluruh toko kuning. Baru setelah Fang Gong menerima pesan dari Fang Dichang, dia menyadari besarnya guncangan yang terjadi di toko kuning. Kini dia tampak menghela nafas lega, walaupun masih ada kebingungan yang tersisa. Jadi pemenangnya memang Suan Bujin. Tapi kenapa dia belum kembali ke klan? Fang Dichang yang mendengar pertanyaan itu kemudian memberikan jawaban. Dia baru saja bergabung dengan klan kita dan sudah membunuh Wan Lianghan, seorang immortal dari Jalan Kebenaran Gurun Barat sekaligus anggota dari kekuatan super. Dengan kondisi klan Fang saat ini, wajar kalau dia khawatir kita akan menyerahkannya demi melindungi diri. Karena itu dia sengaja tinggal di luar dan mengambil inisiatif untuk mempublikasikan pertempuran itu. Dia menutup semua jalan mundur untuk kita. Fang Gong pun langsung memahami maksud itu. Dia berkata, tipikal ahli dari jalur kebijaksanaan memang selalu berpikir sangat jauh. Suan Bujin memang memberikan tekanan pada klan Fang dengan cara ini, tetapi kekhawatirannya tidak sepenuhnya salah. Wan Lianghan telah mati di tangannya. Hubungan klan Fang dan klan Wan kini hampir mustahil untuk dipulihkan.
Sesaat dia mendengus dan kemudian dia berkata, situasi yang sempat stabil kini hancur. Posisi klan Fang menjadi jauh lebih sulit. Fang Gong menatap Fang Dicang dengan tajam. Menurutmu pilihan apa yang harus kita ambil? Menyerahkan Xuan Bujin demi meredakan amarah klan Wan atau melindunginya dengan sepenuh kekuatan atas permusuhan dari klan Wan? Jelas bagiku bahwa Xuan Bujin tidak pernah berniat benar-benar bergabung dengan klan Fang. Dia hanya bekerja sama demi keuntungan pribadi. Tapi klan Wan juga bukan pihak yang bisa dianggap enteng. Kali ini mereka kehilangan inisiatif dan pembalasan mereka di masa depan pasti lebih kejam. Mendengar itu Fang Dicang lalu menjawab dengan suara berat dan juga penuh dengan pertimbangan. Menurut saya, melindungi Xuan Bujin jauh lebih menguntungkan. Sifatnya yang sombong itu adalah hal yang wajar. Dia punya kekuatan untuk mendukung kesombongannya. 4 binatang jiwa abadi saja sudah melampaui imajinasi kita. Ditambah lagi, dia telah memperlihatkan 2 gerakan pembunuh dari jalur kebijaksanaannya. Keduanya adalah gerakan pembunuh yang licik dan mematikan. Sedikit saja musuh lengah, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Ditambah kali ini, klan Wan lah yang lebih dulu memprovokasi kita. Jika klan Wan menunjukkan kelemahan, kekuatan lain akan menganggap kita mudah ditekan. Seluruh hasil yang kita peroleh pada langkah pembunuh jalur pencurian juga akan lenyap. Pada saat krusial seperti ini, klan Fang harus mempertahankan momentum. Melindungi Xuan Bujin adalah sinyal kekuatan. Ia mungkin bukan sekutu yang setia, tetapi dia adalah sekutu yang layak untuk dipertahankan. Kita memiliki sejarah kerjasama dengan fondasi yang jelas. Lebih dari itu, klan Fang juga berhutang padanya. Keberadaannya secara tidak langsung memperkuat posisi klan Fang, sesuatu yang tidak disadari oleh kekuatan jalan kebenaran lainnya. Analisis tajam dari Fang Dicang segera membuat Fang Gong melihat gambaran besar dengan jelas. Dia pun mengangguk. Kamu benar, melindungi Xuan Bujin jauh lebih menguntungkan dibandingkan mengorbankannya demi meredakan amarah klan Wan. Tapi jika kita memilih jalan ini, klan Wan pasti akan membalas dengan keras. Tekanan yang kita hadapi akan menjadi semakin berat. Fang Dicang pun tampak menghela nafas dan berkata, memang tidak ada pilihan yang mudah. Informasi tentang Istana Kacang Ilahi pun sudah bocor. Kita seharusnya sudah memperkirakan situasi seperti ini. Rencana saat ini masih akan tetap sama. Memperbaiki Istana Kacang Ilahi secepat mungkin. Lalu dengan dukungan dari rumahku itu, klan Fang akan mampu sepenuhnya menstabilkan situasi. Itulah akhir perbincangan dari Fang Dicang dan Fang Gong, yang mana mereka pun memutuskan untuk melindungi Fang Yuan. Tentu semua ini sesuai dengan prediksi Fang Yuan, di mana dia kali ini memang ingin menimbulkan keributan besar di Gurun Barat. Dengan sikap dari klan Fang untuk melawan klan Wan, tentu saja dunia immortal di Gurun Barat kini akan kembali dilanda kekacauan. Singkat saja, itu untuk hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.